Indonesiaku kali ini mengajak Anda menyambangi Cianjur, tanah lumbung padi nasional. Sayangnya, infrastruktur yang masih jauh dari kata layak, banyak kisah miris yang tersembunyi, dan hingga kini masih menanti solusi. Perjalanan menuju Desa Margasari, kami awali dari Desa Karyabakti, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Saat hujan tiba, jalan ini hanya bisa dicapai dengan kendaraan roda 2. Ya, bisa dilihat kondisi jalanannya. Baru saya mulai dari Desa Kertajati untuk menuju ke Desa Margasari, memang disambut dengan jalanan yang sangat rusak. Ini sangat berlumpur karena memang sedang musim penghujan. Jadinya licin sekali, jadi berbahaya. Ditambah struktur tanahnya itu sangat bergelombang dan masih bebatuan. Awalnya, akses ini berstatus jalan desa. Namun menurut informasi aparat desa, tahun 2021 berubah status menjadi jalan poros lintas kabupaten. Yang menghubungkan dua kabupaten, Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung. Dari Simpang Jambe, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur dengan Gunung Sumul, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Tahun 1993, jalan ini pernah dilakukan pengerasan. Sayangnya hingga saat ini belum ada perbaikan lagi dari pemerintah. Kondisi jalan yang rusak berat membuat warga sering memperbaiki secara bergotong royong. Namun tak adanya biaya, mereka hanya bisa meratakan saja. Dan saat hujan tiba, jalan akan kembali rusak akibat tergerus aliran air. Nah, bisa dilihat genangan air yang seperti membentuk parit di kanan dan kiri itu memang sudah ada dikarenakan seringnya warga di sini melintasi jalanan dengan kondisi berupa tanah, dan kalau turun hujan seperti ini sangat berlumpur sekali. Hampir setiap tahun pengajuan perbaikan disuarakan, bahkan sering dibicarakan di Musrembang. Nyatanya, hingga saat ini masih belum ada realitanya. Padahal, jalur ini menjadi akses utama warga keluar masuk desa untuk menjual hasil bumi mereka. Ya, bisa dilihat memang lumpurnya dalam banget. Jadinya daripada menyulitkan bapaknya untuk jalan, jadi saya memutuskan untuk jalan saja. Sebenarnya, jalur menuju Desa Margasari hanya sekitar 7 km saja. Tapi rusaknya jalanan membuat perjalanan memakan waktu yang begitu lama. Ya, bisa dibayangkan betapa sulitnya untuk melintasi jalanan di sini. Warga di sini juga harus melewati jalanan ini setiap hari. Bisa dibayangkan motor mereka pastinya akan cepat rusak. Prabowo, Pak Jokowi, tolong kami, bertahun-tahun jalan kami belum dibangun. Kapan mau dibangun? Saya udah capek sekali. Setelah perjalanan kurang lebih 2 jam, akhirnya kami tiba di lokasi kami akan singgah. Dan inilah Desa Margasari, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. 90% penduduknya berpenghasilan dari hasil pertanian dan perkebunan, padi, pisang, kayu albasia, dan pepaya menjadi sumber utama rezeki warga. Menurut Indeks Desa Membangun, Desa Margasari berstatus desa berkembang. Nyatanya, di lapangan masih banyak warga yang hidup dalam garis kemiskinan. Beratnya tantangan hidup tak membuat para ibu patah semangat. Bekerja sebagai buruh serabutan tetap dilakoni. Salah satunya bekerja menjadi buruh petik pepaya. Nah, ciri-ciri pepaya yang sudah bisa dipetik itu ditandai oleh warna yang sudah mulai kekuningan seperti ini. Lahan pepaya seluas 1/4 hektar ini adalah milik Pak Ahmad. Pepaya bisa dipanen saat usia kurang lebih 7 bulan. Dan sekali panen bisa menghasilkan kurang lebih 5 kuintal. Jenis pepaya California paling banyak ditanam di Desa Margasari. Selain mudah dibudidaya,
harga pepaya California lebih mahal daripada jenis pepaya lainnya. Nah nih Bu, kalau saya lihat kan ini udah membusuk ya Bu ya. Gara-garanya apa sih Bu kalau boleh tahu? Patek. Oh, hama patek. Iya. Oh, ya berbeda ya Bu ya sama yang Ibu pegang nih. Nah jika dilihat secara teliti memang ini sudah mulai membusuk dan tidak layak untuk dijual dikarenakan memang terkena hama patek yaitu lalat buah. Akses jalan yang rusak membuat harga obat dan pupuk semakin melambung tinggi. Akibatnya tak terjangkau petani, sehingga hasil panen pun menurun, bahkan gagal panen. Kondisi ekonomi yang tak menentu dan minimnya penghasilan membuat para petani terus berjuang demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Salah satunya Pak Ahmad. Kesulitan Bapak selama jadi petani pepaya itu apa Pak? Kesulitan bagi petani itu untuk menangani hama patek itu obat-obatan, obat untuk penyemprotan karena itu sangat sulit sekali itu belum ada yang bisa menangani itu kena hama patek itu. Pada pemerintah saya minta untuk mengadakan pupuk bersubsidi karena di sini belum pernah ada pupuk subsidi karena petani itu sangat membutuhkan itu bantuan-bantuan pupuk-pupuk yang bersubsidi itu. Kalau beli yang tidak subsidi itu tidak seimbang sama harga yang dikeluarkan. Bukannya sudah ada ya Pak pupuk bersubsidi untuk para petani? Itu tidak mencukupi. Setelah terkumpul, pepaya kemudian diangkut untuk proses pembungkusan. Sebelum dimasukkan karung, pepaya dibungkus dengan menggunakan plastik atau koran bekas agar tidak lecet dan berakibat penurunan harga. Di antara para buruh tani lainnya, Bu Erna termasuk yang berpenghasilan minim. Ia sudah bekerja selama 15 tahun dengan penghasilan yang tak menentu. Nah Bu Erna, hari ini nih kan kita panen tuh Bu. Biasa diupah berapa sih Bu? Biasa kita diupah kalau petik 100 perak ya 1 kilo. Kalau bungkus kita misalkan ikut bungkus seperti ini ya, ikut bungkus dibayar lagi 100 perak. Kalau panen banyak ya bisa banyak, kalau sedikit ya sedikit seperti sekarang ini. Sekarang ini kan ini cuma 50 kilo ya, sekitar 50 kilo. Kalau 50 kilo kan diupah cuman paling 10.000 kalau sedikit mah. Oh, emang cukup Bu buat menuhin kebutuhan sehari-hari? Kalau dibilang cukup ya tidak cukup lah. Kalau nggak cukup ya minjem gitu ke warung. Ya mohon ya sama pemerintah agar harga-harga sembako sama harga ini sembako diturunin ya. Harga kita dari sini jangan selalu diturun-turunin ya. Harus seimbang gitu ya. Soalnya harga sembako lebih tinggi dibanding harga dari kami ya, hasil tani, hasil bumi gitu. Besaran upah buruh bungkus tergantung sedikit banyaknya hasil panen pepaya. 10.000 hingga 30.000 yang sering ia dapatkan, dengan upah Rp100 per kilonya. Setelah selesai dibungkus, pepaya kami masukkan ke karung untuk dibawa ke pengepul. Sekarang saya akan ikut ojek off-road ini untuk sampai ke pengepul. Ayo Kang. Menuju ke tempat pengepul, kami harus melewati turunan dan tanjakan yang sangat tajam dengan tingkat kecuraman 45 derajat, jalan setapak yang masih berupa tanah merah dan bebatuan. Bisa nggak Kang? Kalau nggak bisa saya turun nih. Bisa nggak saya turun dulu kali ya? Karena emang bener-bener terjal banget. Tunggu bedeh, saya turun dulu. Aduh. Ini ke belakang turunnya? Iya. Perjuangan banget nih si Akang ojek ya. Yuk Kang, bisa nggak saya? Oh, relnya putus. Nah memang seperti itulah perjuangan mereka untuk menjual hasil bumi mereka untuk sampai ke pengepul. Tanjakan yang terjal dan beban yang berat membuat motor ojek off-road sering mengalami kerusakan
dan mereka harus memperbaiki di tengah jalan agar bisa membawa pepaya sampai ke pengepul. Nah ini udah bener ya Kang ya, Iya. rantainya. Ya udah kita lanjutin perjalanannya karena Bisa dibayangkan saat hujan tiba, membawa beban yang berat dengan jalanan yang sangat licin. Resikonya, motor jatuh dan akibatnya pepaya pun rusak. aduh, ini aslinya bener-bener tingkat kemiringannya tuh kayak gini, ditambah lagi ini jalanannya bebatuan dan juga aduh licin. Aduh jadinya aku takut banget. Ditambah sebelah kiri dan kanan saya itu jurang. Bisa dibayangkan betapa beresikonya dan ini ekstrim banget. Kalau misalkan Kang kelihatan nggak Kang? Saya bisa merasakan ban belakangnya tuh goyang-goyang gitu loh. Ini jurang. Aduh, nggak mau lihat. Mual. Kang setiap hari kayak gini nih Kang. Iya. Ini diupah berapa Kang? Ini diupahin cuma 30.000. 30.000 Iya. satu kali ngangkut. Iya. Hanya diupah 30.000 tapi dengan resiko yang benar-benar ya memang mempertaruhkan nyawa ya Kang ya. Iya. Sekali jalan mengangkut ratusan kilo pepaya, pemilik kebun harus mengeluarkan biaya sebesar Rp500 per kilonya. Artinya, jika berat yang dipanen 500 kg, pemilik kebun pepaya harus mengeluarkan biaya ongkos ojek kurang lebih Rp250.000. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 km, dalam waktu 1 jam kami sampai di tempat tujuan. Harga pepaya di pengepul anjlok hanya Rp2.000 per kilonya. Turun hingga Rp2.000 dari harga yang sebelumnya Rp4.000. Padahal harga pepaya California di Jakarta bisa mencapai Rp15.000 per kilonya. Memiliki penduduk kurang lebih 4.800 jiwa, nyatanya warga desa Margasari masih banyak hidup dalam kemiskinan. Mereka berharap memperoleh hak yang sama, apalagi selama ini mereka hidup serba terbatas, termasuk ketika jatuh sakit. Nah nih Bu, si tetehnya sakit apa sih Bu? Sakit lambung, Oh sakit lambung, udah berapa lama Bu? udah 2 minggu. Jadi biasanya diobatinnya pakai apa? Pakai obat harum aja. Ini lagi kerasa parah banget nih ya. Nah, biasanya dibawa kemana sih kalau warga sini ada yang sakit parah kayak gini? Ke puskesmas. Puskesmas ini di mana ya Bu? Cidaun. Di Cidaun. Fasilitas kesehatan di Poskesdes yang kurang memadai membuat pasien dengan keluhan berat serta pasien hamil dengan risiko tinggi harus dilarikan ke puskesmas. Nah memang dengan cara seperti inilah warga desa Margasari ketika ada yang sakit harus ditandu. Sementara puskesmas berjarak sejauh sekitar 40 km di kota Kecamatan Naringgul, membuat warga lebih memilih ke puskesmas yang berada di kota Kecamatan Cidaun yang berjarak 26 km. Akses jalan yang rumit membuat pasien terpaksa harus ditandu melewati jalan yang diselimuti lumpur. Ya kami harus berjalan kaki dengan cara menandu pula karena memang kendaraan roda 4 tidak bisa sama sekali masuk ke sini. Bisa dilihat kondisi jalannya pun rusak parah. Ini licin dan juga berlumpur. Hati-hati Pak. Jauh dari jalan yang layak, pasien terpaksa harus ditandu dengan melewati jalan berlumpur dan terjal. Kami pun harus tetap memperhatikan setiap kaki memijak tanah agar tidak terpeleset. Kami harus berjalan sejauh 5 km dan juga dengan cara ditandu karena memang mobil tidak bisa masuk ke sini dan juga kami harus berjalan sampai ke titik di mana mobil bisa menjemput. Warga hanya bisa berharap mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dari pemerintah agar mereka mendapatkan fasilitas jalan yang layak
dan fasilitas kesehatan yang memadai saat mereka jatuh sakit. Terletak di ujung barat Kecamatan Naringgul, Desa Margasari memiliki luas wilayah kurang lebih 975 hektar. Tak hanya mengandalkan dari hasil pertanian, penghasilan lain warga Desa Margasari bersumber dari penjualan kayu. Mengolah lahan yang tidak produktif dengan menanam pohon albasia, salah satunya Pak Hendy. Pohon yang bakal kita tebang yang mana Pak, pohon albasianya? Waduh, berat banget ini gergaji mesinnya. Inilah pohon albasia yang akan kita tebang hari ini. Ini usianya sudah mencapai 5 tahun, jadi sudah bisa untuk ditebang. Pohon albasia sering disebut pohon sengon atau cincin. Dapat mencapai ketinggian 30-45 meter dengan diameter 70 hingga 80 cm. Nah, dalam proses penebangannya biarkan bapaknya saja karena memang cukup berbahaya, jadi saya tidak bisa membantu, sehingga saya akan membantu bapak di sebelah sana untuk menarik menggunakan tali. Pak, saya ke arah sana ya Pak ya. Usia pohon albasia bisa ditebang 5-7 tahun. Namun tak jarang pohon albasia diserang hama ulat kantong. Hama ulat kantong menyerang kulit, batang pohon, dan mengganggu pertumbuhan pohon. Akibatnya gagal panen. Nah, proses penebangannya pun memang harus menggunakan tali. Tujuannya adalah agar ketika nanti pohon sengonnya jatuh, dia tidak menjatuhi pohon yang lain dan merusaknya. Memang pekerjaan seperti ini harus dilakukan lebih dari satu orang dan sangat membahayakan karena setelah pohonnya jatuh kami harus cepat-cepat lari ke atas. Saat kemarau panjang, pohon albasia menjadi salah satu penopang ekonomi mereka. Akibat tidak bisa bercocok tanam karena kekurangan air. Nah, ini adalah pohon kedua yang kami tebang pada hari ini. Masih harus ditarik secara bersamaan, tapi tangan saya sudah mulai sakit. Ayo Pak, tapi memang sangat sulit sekali. Nah, ini udah mau rubuh nih. Jadi kita cepat-cepat menyelamatkan diri ya. Pak! Untung ada tali. Nah, inilah fungsinya tali. Kalau terjadi apa-apa, jatuh pun bisa ada pegangan. Nah, setelah ditebang, saatnya dilakukan proses pengukuran. Ini diukur sepanjang 132 cm dikarenakan memang standarisasi yang dibutuhkan oleh pabrik. Setelah penantian kurang lebih 5 tahun, harga pohon albasia hanya dipatok Rp200.000 hingga Rp300.000 per kubik. Memang masih jauh dari harapan, namun penjualan pohon albasia menjadi salah satu penambah penghasilan keluarganya. Pak Handi sudah berapa tahun sih Pak jadi petani kayu albasia? Kurang lebih itu lamanya 15 tahunan petani. Selama itu Bapak ada kesulitan apa nggak sih Pak yang Bapak alami? Kesulitannya waktu penebangan pohon gitu, perjalanannya gitu susah, jauh, serba upah gitu. Makanya harganya juga agak maksimal. Bukan harganya agak maksimal kan, medan jalannya jauh gitu. Harapan Pak Handi itu apa sih Pak ke pemerintah? Harapan saya meminta jalan diperbaiki agar proses itu ngambil barangnya gampang gitu. Mobil-mobil truk bisa masuk ke jalan desa gitu. Jalan protokol segera minta keluhan masyarakat segera diperbaiki agar mempermudah juga. Agar mempermudah ekonomi kecil, ekonomi yang menengah gitu. Setelah semua terpotong, batang pohon albasia diangkut dan dinaikkan ke ojek off-road. Nah, setelah semua prosesnya selesai, saya akan ikut akang ojek ini ke tempat di mana truknya akan menjemput kayu-kayu albasia ini. Jarak yang jauh dengan medan yang sulit membuat ongkos ojek menjadi mahal. Bahkan, Ustak harus merogoh kocek hingga 50% dari hasil penjualan kayu albasia. Agar sanggup menaklukkan medan, motor ojek off-road pun dimodifikasi.
dengan memasang rantai di bagian roda. Tinggi gir motor juga diganti dengan ukuran 45 mm untuk bagian belakang dan 8 mm untuk gir depan. Ya benar-benar ya, saking parahnya kondisi jalanannya, rantai bannya saja sampai putus dan sekarang motornya selip. Sekarang kita dorong aja ya Kang ya. Yuk. Nah kalau nggak pakai rantai memang jadinya licin banget rodanya. Apalagi ini di lumpur yang tebalnya sampai ke lutut. Ongkos ojek off-road biasanya ditetapkan berdasarkan kubikasi beban yang diangkut. Per kubik dihargai Rp100.000 hingga Rp175.000 untuk jarak tempuh tertentu. Harga yang sepadan untuk sebuah perjalanan yang cukup beresiko. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mereka untuk melintasi jalanan di sini bisa. Belum lagi kalau misalnya kejadiannya seperti motor muatan yang ini. Terkadang memang amblas juga karena memang lumpurnya sangat tebal. Nah seperti inilah kondisi jalanan lintas kabupaten yang harus digunakan oleh warga Margasari untuk keluar masuk desa. Meski cukup tangguh menghadapi medan jalan yang ekstrim, tetap saja para pengojek harus ekstra hati-hati. Nah, akhirnya sampailah saya di mana kayu-kayu albasia ini dikumpulkan dan nantinya akan ada truk yang membawa hasil bumi mereka. Transportasi yang mahal akibat jalan yang kurang memadai, ditambah harga kayu albasia yang tidak stabil, membuat petani sering mengalami kerugian. Tak hanya kayu albasia, pisang juga menjadi pendapatan lain warga Margasari untuk menyokong kebutuhan hidup mereka. Letak kebun pisang yang jauh dari pemukiman membuat perjalanan ini sangat melelahkan. Inilah kebun pisang milik Pak Rusli. Kebun seluas setengah hektar ini ditanami pisang berjenis pisang tanduk dengan usia panen kurang lebih 9 bulan. Panen dilakukan setiap 2 minggu sekali dan sekali panen bisa menghasilkan hingga 800 kg pisang. Sayangnya, pohon pisang sering diserang penyakit. Warga biasa menyebutnya bebeluk, yang ditandai daun pisangnya mengering. Para petani sulit mendapatkan obat-obatan, akibatnya hasil panen menurun, bahkan gagal panen. Nah, biasanya warga di sini menebang pohon pisang itu tidak pada pangkalnya, tapi di bagian tengahnya. Fungsinya adalah ketika nanti pohonnya jatuh dan pisangnya itu tidak langsung berbenturan dengan tanah. Tanaman pisang tergolong jenis tanaman yang mudah dibudidaya. Tahun 1996, Indonesia pernah mengekspor kurang lebih 100.000 ton buah pisang, namun volume ekspor terus menurun. Harga yang tak stabil membuat petani sering mengalami kerugian. Salah satunya Pak Rusli, sudah 6 tahun menjadi petani pisang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Nah Pak Rusli, hari ini kan kita habis panen nih Pak. Menurut Bapak hasil panen kita hari ini kayak gimana nih Pak? Sekarang lagi sedikit panennya. Ya, biasanya ada 2 kintal, 3 kintal. Sekarang lagi paling 1 kintal lebihan. Turun drastis ya Pak? Iya, nah itu penyebabnya apa? Penyebabnya pisang itu belum berbuah, udah pada mati karena penyakit. Buat beli obat, kadang-kadang kan sekarang obat-obatan lagi pada mahal. Kalau diobat terus modal juga gak balik, malahan rugi. Nah harapan Pak Rusli apa Pak ke pemerintah? Pengen obat-obatan harga murah, jalan diperbaiki. Ya kalau jalan diperbaiki otomatis petani juga gak akan rugi lah, gak akan murah barang hasil bumi. Kayak pisangnya, kalau jalannya jelek ya habis pakai ongkos di perjalanan. Setelah pisang terkumpul, pisang diangkut menuju pengepul. Nah, saya akan mengikuti ojek motor yang sudah dimodifikasi
yang biasanya mengangkut hasil bumi mereka untuk sampai ke pengepul. Ini namanya masyarakat di sini menyebutnya off-road. Karena kondisi jalan tanah merah membuat ojek menjadi satu-satunya transportasi. Ongkos ojek dipatok 50 hingga 100.000 per trip, tergantung jarak yang ditempuh. Dengan pendapatan Rp100.000 terkadang tak mencukupi, karena belum dipotong BBM dan kerugian akibat rusaknya pisang di perjalanan. Ya, akses dari perkebunan untuk sampai ke pengepul pun memang sangat jelek. Bisa dibayangkan kalau ojek ini jatuh dan berhamburan hasil buminya, maka petani akan mengalami kerugian dan tidak mendapat hasil apa-apa. Nah, akhirnya setelah sampai di tempat pengepul dan siap untuk menjual hasil bumi para petani. Harga pisang di pengepul lokal dipatok Rp4.000 per kilo. Setelah dipotong dengan upah buruh dan ongkos ojek, pendapatan petani bersih kurang lebih Rp3.500 per kilo. Padahal di Bandung bisa mencapai Rp7.000 per kilonya. Infrastruktur yang masih sulit berimbas mahalnya ongkos transportasi. Akibatnya, harga hasil pertanian mereka pun menjadi murah. Harapan saya sebagai selaku wakil warga, karena jalan kondisinya seperti ini sudah lama, dari sejak desa Cinarang dulu dibekarkan di tahun 2010 sampai dengan saat ini kondisinya seperti ini, sangat memprihatinkan. Kalau boleh saya besar harapan atau sangat mengharap bahwa ini ada bantuan pemerintah, baik dari pemerintah kabupaten, pusat, itu. Jadi jalan ini tolong untuk segera dibangun. Karena status jalan ini semula satu jalan desa. Nah, kemudian setelah belasan tahun, berubah status jadi jalan poros lintas kabupaten menghubungkan dari Cianjur sampai dengan Bandung. Jalan ini yang melintasi Desa Margasari ini sepanjang 4 km. Semuanya dari Simpang Jambe sampai dengan Gunung Sumul 26 km. Hanya yang melintasi kondisi seperti ini. Jadi menurut pengamatan kami dan pelaksanaan kami di lapangan, dibangun oleh dana DD. Nggak bisa kan? Nggak bisa, karena ini jalan kabupaten. Kemudian dampaknya kondisi jalan seperti ini, ekonomi, kesehatan, itu dampaknya ke sana. Apalagi kalau saya lihat ketika ada orang yang terkena penyakit, yang harus dibawa keluar desa ini, karena di sini nggak ada fasilitas yang maksimal di bidang kesehatan. Kalau mau membawa orang sakit harus ke rumah sakit dengan jalan seperti ini, dan juga jauh lagi pula kami di sini belum punya ambulan. Sebagai warga negara, wajar bila warga desa Margasari berharap pada pemerintah yang kini duduk di kursi kekuasaan. Karena harusnya sumbang suara saat memilih pemimpin diikuti dengan pemenuhan janji-janji yang sekarang tak kunjung ditepati.